السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua nikmat. Dan semua nikmat ini datangnya dari Allah dan wajib kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita nuntut ilmu, tujuan kita untuk diamalkan. Dan ini yang sering saya sampaikan dan berulang-ulang. Nanti antum lihat di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, di kiat yang ke-11 untuk mendapatkan ilmu syar'i, yaitu mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Jadi kita harus mengamalkan. Ini penting dalam kehidupan. Kita bukan sekedar belajar, bukan sekedar ngaji, bukan bawa buku sebanyak-banyaknya dengan catatan, tapi bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita tatbiq, mempraktekannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam buku Menuntut Ilmu saya sebutkan, menuntut ilmu syar'i bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, takwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia akan diharamkan dari keberkahan ilmu, diharamkan dari kemuliaan ilmu, dan juga diharamkan dari ganjaran pahala yang besar. Jadi kita nuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan. Bagaimana dengan nuntut ilmu ini bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nuntut ilmu ini bertambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan nuntut ilmu ini bertambah amal kita yang soleh, baik itu amal-amal yang artinya yang wajib kita amalkan, tetap wajib, maksud saya bertambah amal kita yang sunnah-sunnah, bertambah itu. Kita berusaha untuk mengamalkan, dan juga kita berusaha untuk menjauhkan yang jelas-jelas bahwa itu haram, atau itu makruh, atau itu mubah tapi melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Seorang talibul ilm, dia harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat.
apakah berupa perkataan atau perbuatan, apalagi permainan. Tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apalagi dia seorang dai, seorang ustaz. Tinggalkan. Bab ilmu ini untuk diamalkan. Bagaimana kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan amal ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105, dan beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan surga juga diwariskan bagi orang yang mengamalkan Islam dengan benar, mengamalkan amal-amal saleh dengan ikhlas dan ittiba. Allah ketika menyebutkan tentang surga, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, "Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan Allah membalas jazaan bima kanu ya'malun. Allah membalas dengan apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui, bukan. Jadi perhatikan tuh bahwa kita diperintahkan untuk mengamalkan. Ini penting dalam kehidupan dan terus diingatkan. Karena kadang-kadang seolah-olah ilmu itu cuma sekedar pengetahuan, tapi dalam praktek kehidupan jauh sekali seorang talibul ilm. Ini harus berusaha bagaimana kita mengamalkan Islam. Dari sholat yang 5 waktunya, sholat sunatnya, hubungan dia dengan Allah SWT, adabnya bagaimana, hubungan dia dengan orang tuanya, keluarganya, muamalahnya dia, itu harus kelihatan tuh bahwa dia sebagai talibul ilm. Dari pakaiannya juga kelihatan. Ada perbedaan bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan ini. Karena itulah yang kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, diridhoi oleh Allah karena amalnya mereka. Di samping ilmunya, pemahamannya dan amal. Maka mereka dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Sebaik-baik manusia bukan wajahnya, bukan tubuhnya, bukan kekayaannya, bukan kendaraannya, tapi sebaik-baik manusia tentang ilmunya, pemahamannya, amalnya, dan bagaimana mereka berjuang untuk menegakkan agama ini. Maka Allah puji mereka dan Allah jamin mereka dengan surga. Maka kita harus berusaha bagaimana ilmu ini kita amalkan dalam kehidupan. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah SAW, akhlak kita kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada guru, kepada tetangga, kepada yang lain, bagaimana akhlak kita. Sebab Nabi bersabda SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh oleh Rasulullah SAW bergaul dengan manusia secara umum, bukan hanya yang mengamalkan sunnah, bukan, dengan manusia kita bergaul dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan yang perlu untuk ingat lagi bahwa yang pertama kali ditanya di hari kiamat, yang pertama kali tentang sholat, berarti berkaitan dengan amal. Kemudian juga Allah akan tanya nanti sebelum bergeser kedua kaki seorang hamba, dan ini sering sampaikan hadisnya, Nabi bersabda SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan bertanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letih, untuk apa. 4 pertanyaan di hari kiamat nanti. Yang pertama tentang umur, dihabiskan untuk apa. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal apa? Waktu. Jangan sampai ada waktu kita terbuang. Jadi jangan antum kira bahwa waktu ini nggak ada masalah, kita udah ngaji ini, udah belajar, saya udah jadi ustadz,
Mau enak aja dengan waktu nggak boleh. Ini waktu sangat berharga dan akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Dari 24 jam itu untuk apa kita? Akan ditanya, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Makanya Allah bersumpah bahwa manusia semua dalam apa? Kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Semua manusia rugi, dikecualikan 4, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini ketika disebutkan iman dan amal soleh, ada satu yang belum disebutkan, tapi sudah masuk dalamnya. Apa? Ilmu. Karena nggak mungkin orang bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Nggak bisa kita melaksanakan amal soleh tanpa ilmu. Berarti dikecualikan orang beriman, orang berilmu, melakukan amal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fawaid dari ayat ini banyak, puluhan fawaid dari ayat surah Wal 'Asr. Jadi disuruh kita untuk mengamalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Berarti nggak boleh sampai ada waktu kita terbuang dengan sia-sia. Untuk main, untuk ngobrol, untuk main HP, untuk nonton, untuk jalan. Akan ditanya oleh Allah, untuk apa waktu kita? Akan ditanya oleh Allah. Sehari apa yang kita kerjakan? Perhatikan tuh. Dan ini saya sering ulang-ulang. Antum talibul ilm, minimal antum baca Quran, minimal sehari 2 juz, minimal 2 juz. Kalau nggak sanggup juga 1 juz. Itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran 1 bulan. Iqra'u fi 20 laila. Bacalah selama 20 hari. Kalau 20 hari berarti 1,5 juz sehari. Iqra'u fi 15. Baca 15 hari berarti 2 juz sehari. Iqra'u fi 20. Bacalah selama 10 hari berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 7 wa la tazid ala dzalik. Bacalah selama sepekan, jangan lewat daripada itu. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, sahih di sini. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Disuruh baca. Antum sudah praktekkan belum sebagai talibul ilm? Antum sebagai dai sudah praktekkan belum? Sehari minimal 2 juz baca. Ini perhatikan. Jangan sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan baca Quran tiap hari 2 juz minimal. Harus baca tiap hari. Kemudian baca buku. Udah belum antum baca buku? Di buku ini, buku Menuntut Ilmu Jalan Surga, saya sebutkan di sini bahwa minimal seorang talibul ilm baca berapa jam? 4 jam minimal. Jangan sampai nggak baca. Kalau antum nggak baca, sama dengan orang umum, sama dengan orang awam, nggak pernah baca sama sekali. Minimal 4 jam. Banyak buku yang bisa kita baca dari buku-buku ulama salaf. Banyak kitab yang belum kita baca. Ribuan kitab. Antum bandingkan ini sebagai pelajaran buat antum semuanya. Al-Imam Ibnul Jauzi tinggal di Baghdad. Dia hidup pada abad yang kelima. Kitabnya banyak Ibnul Jauzi. Antara kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang maudhu 3 jilid. Banyak kitabnya, ratusan kitab dia punya. Kata beliau, saya ini masih muda, sudah menamatkan 20.000 jilid kitab. Belum seperti sekarang cetakan buku, tulisan tangan. 20.000 jilid. Saya masih muda ini. Saya udah baca 20.000 jilid. Antum udah baca berapa jilid? Udah berapa kitab antum baca? Ini nuntut ilmu, antum udah baca belum? Udah tamat belum ini? Syarah akidah udah tamat belum bolak-balik itu? Syarah kitab tauhid. Coba Mulia dengan Masalab atau buku yang lain banyak lah yang antum harus baca. Jadi seorang talib harus baca, kemudian amalkan dalam kehidupan. Amalkan. Baik tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang bangun di tengah malam, tentang perbuatan baik dia dengan orang tuanya, perbuatan baik dia kepada istrinya, ketaatan seorang istri kepada suami, itu amalkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar
nuntut ilmu, bawa kita pulang, tapi nggak ada athar, nggak ada pengaruh dalam kehidupannya, nggak ada athar sama sekali. Apalagi kalau udah masalah muamalah, janjinya bohong. Ini nggak benar thalibul ilm. Bahkan ustadz lagi, kalau utang nggak bayar, gimana antum ini? Seorang thalibul ilm, seorang dai. Terus belum lagi yang lain lagi yang saya sering sebutkan tuh, minta-minta, mengharap pada manusia dan segala macam. Nggak boleh dalam kehidupan. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita mengamalkan. Jadi contoh, paling tidak kita jadi imam buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita. Dan itu yang kita doa setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan atau istri-istri yang menyejukkan hati kami. Min azwajina wa istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kami, ya Allah. Kemudian apa? Waja'alnal muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kita udah jadi imam belum dalam rumah tangga kita? Harus jadi imam. Contoh, kalau kita baca Quran sehari 2 juz, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita baca buku, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bersedekah, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bangun tengah malam, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Jadi imam kita. Kalau di keluarga aja udah nggak jadi imam, bagaimana antum? Ini perhatikan yang seperti ini. Sebagai thalibul ilm, sebagai dai, harus jadi pemimpin dalam rumah tangganya, jadi imam, jadi contoh, jadi qudwah, jadi uswah hasanah dalam rumah tangganya. Harus jadi uswah hasanah, sehingga yang lain ikut dia. Kalau dia sebagai guru, sebagai ustadz di pondok, dia jadi contoh, sehingga orang lihat dia sebagai contoh, sehingga orang mengikut dia, baik dalam tutur katanya, dalam dia mengamalkan, kelihatan orang bisa contoh, ikut. Jadi amal ini penting dalam kehidupan. Begitu juga para dai juga perhatikan, bahwa ketika dia mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia tidak mengamalkan, maka dia seperti lilin. Dan ini adalah sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqa nafsahu." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun dia membakar dirinya. Jadi seorang alim yang dia mengajarkan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya. Kata Nabi SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u lin-nas wa yuhriqu nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Imam Waqi' Al-Jarrah mengatakan rahimahullah, dahulu kami biasa meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Jadi untuk menghafal hadis itu dengan mengamalkan. Kemudian saya akan bawakan penjelasan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat tahun 276 Hijriah. Ini semasa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitabnya Al-Ikhtilafu fil Lafz, beliau mengatakan begini, wa kana talibul ilmi, perhatikan semuanya dan catat, baik yang ikhwan maupun akhwat, perhatikan, jangan ada yang tidur. Kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari dalam kitabnya Kitabul Ikhtilaf fil Lafz,
Kata beliau rahimahullah, wa kana talibul ilmi fima madha yasma'u liya'lama wa ya'lamu liya'mala wa yatafaqqahu fi dinillahi liyantafi'a wa yanfa'a faqad sara talibul ilmi al-an yasma'u liyajma'a wa yajma'u liyudhkara wa yahfadhu liyughaliba wa yafkhar. Kata Imam Ibn Qutaybah Ad-Dinawari rahimahullah, seorang imam ahlu sunnah, dan banyak kitabnya beliau yang terkenal dengan khatibus sunnah, khatibnya ahlu sunnah dia. Wa kana talibul ilm, dan dulu penuntut ilmu, fima madha, penuntut ilmu pada zaman dahulu, yasma'u, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh syekhnya, didengarkan, perhatian didengarkan itu, liya'lama, agar dia tahu apa yang disampaikan oleh syekhnya, wa ya'lamu liya'mala, dan dia tahu untuk diamalkan. Yang pokok di sini dia mendengarkan supaya dia mendapatkan ilmu. Setelah dapatkan ilmu, diamalkan oleh dia. Gitu. Ini beliau cerita tentang apa? Tentang orang-orang sebelum beliau. Ini masih abad ketiga. Abad ketiga. Beliau wafat tahun 276 Hijriah. Abad ketiga. Beliau menceritakan orang-orang terdahulu sebelum dia. Berarti abad pertama dan sebelumnya. Dulu mereka mendengarkan kajian itu untuk diketahui, untuk dapat ilmu. Kemudian dia mengetahui untuk diamalkan. Wa yatafaqqahu fi dinillah, dan dia tafaqquh, arti belajar sungguh-sungguh agama ini. Liyantafi'a, supaya bermanfaat. Wa yanfa'a, dan juga bermanfaat buat orang lain. Dia tafaqquh fid din, karena Allah memerintahkan demikian dalam Al-Quran, untuk tafaqquh fid din. Kita belajar agama, memahami agama, baik itu akidah, ibadah maupun yang lainnya. Liyantafi'a, untuk supaya kita bermanfaat dengan kita belajar itu. Wa liyanfa', dan juga untuk liyantafi'a wa yanfa', agar dia bermanfaat dan memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, faqad sara talibul ilmi al-an, dan sekarang ini penuntut ilmu, untuk sekarang ini pada zamannya dia, masih abad ketiga. Sekarang ini kata dia, yasma'u, orang mendengar, liyajma'a, untuk mengumpulkan hadis. Dia mendengar untuk mengumpulkan aja, untuk catat, dia mendengar itu. Wa yajma' liyadhkara, kemudian dia kumpulkan supaya dia dikenal sama orang, supaya disebut namanya. Berarti udah apa nih di sini? Udah riya. Wa yahfaz, dia banyak hafal Quran, hafal hadis, untuk apa? Liyughalib wa yafkhar, untuk mengalahkan orang lain dan untuk berbangga dengan dirinya. Ini di zaman itu abad ketiga, apalagi kalau dilihat sekarang. Allahul musta'an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang udah nuntut ilmu untuk berbangga, dengan gelarnya dia bangga, dengan retorikanya dia bangga, dan dia pamerkan kepada manusia. Mestinya dia memberikan manfaat pada orang lain, dia mengamalkan dan memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ketika Ibnu Qutaybah Ad-Dinawari mengeluh tentang orang yang belajar di zamannya abad ketiga, apalagi kalau sekarang lebih parah lagi. Kenapa? Sudah tersebar tersebar kebodohan, dan orang belajar bukan lagi untuk dia dapat ilmu untuk diamalkan, bukan, untuk berbangga dengan ilmunya, untuk merasa dia berbeda dengan yang lain, untuk kesombongan, untuk keangkuhan, untuk riya, untuk pamer. Nggak ada manfaat yang seperti ini. Orang yang riya, apalagi orang berilmu dia riya, itu yang termasuk pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka.
3 orang yang pertama kali dipanaskan api neraka. Yang pertama, orang belajar, nuntut ilmu, tapi dia tidak ikhlas dalam nuntut ilmunya. Dia mengajarkan, dia tidak ikhlas, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang kedua, orang sedekah dan banyak sedekah, tapi bukan karena Allah, tapi dia riya, dimasukkan dia ke neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah bukan karena Allah, tapi dia untuk dikatakan sebagai pahlawan, orang terkenal atau yang lainnya, dimasukkan neraka. Itu yang pertama kali. Awwalu ma tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Pertama kali 3 orang yang dipanaskan api neraka untuk mereka. Dan semua yang mereka lakukan amalnya amal apa? Amal soleh semuanya. Nuntut ilmu, baca Quran amal soleh, sedekah amal soleh, jihad amal soleh. Puncaknya agama jihad. Tapi semua dilakukan oleh mereka dengan riya. Allah masukkan mereka ke dalam neraka dengan sebab itu. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Antum perhatikan tuh. Ini jaga keikhlasan kita dan jaga amal kita. Dan yang mengamalkan sedikit, pernah dikeluhkan oleh Imam Az-Zahabi juga pada abad ke-7, abad ke-8 beliau wafat. Imam Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Imam Az-Zahabi ini Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat tahun 748 Hijriah. Di dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, di juz yang ketiga, kata beliau begini, wa fil jumlah wa ma utu minal ilmi illa qalila wa amal yawma fama baqiya minal ulumil qalilati illa al qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzakal qalil fahsbunallahu wa ni'mal wakil. Imam Zahabi rahimahullah yang wafat tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz di juz yang ketiga, beliau menggambarkan tentang kondisi di zamannya. Beliau berkata, kesimpulannya bahwasanya mereka tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Adapun hari ini pada abad ke-8, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang beramal di antara mereka dengan ilmu yang sedikit itu, cukup Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Saya bawakan terjemahannya dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Dan untuk melihat di halaman 140-141, cetakan yang ke-16. Jadi untuk perhatikan tuh, para ulama sudah mengeluh tentang kondisi di zamannya. Tadi abad ke-3, ini abad ke-8. Bagaimana orang itu yang belajar ilmu sedikit, kemudian yang mengamalkan juga sedikit. Ini keluhan dari ulama. Justru kita harus berusaha bagaimana mengamalkannya. Kemudian saya bawakan lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Saidul Khatir. Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, abad ke-6, dalam kitabnya Saidul Khatir, kata beliau begini, Allah fil ilmi bil amali fa innahu al aslul akbaru wal miskinu kullal miskini man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatathu ladzatud dunya wa khairatul akhirah faqadima muflisan ala quwwatil hujjati alaihi. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah, di dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau berkata, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu. Perhatikan, orang miskin yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang dia tidak amalkan. Dicari ilmu, belajar, dia ngaji, atau dia belajar di pondok, bahkan sampai ke luar negeri dia belajar,
tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang ini kehilangan kelezatan dunia. Kelezatan dunia dia hilang, dan juga hilang kebaikan akhirat. Nanti ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut, bersama kuat hujah tuntutan atasnya. Akan dituntut dia, kenapa dia tidak mengamalkan, dia menuntut ilmu, dia belajar, kenapa dia nggak amalkan. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qutaibah, kemudian Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Jauzi. Kemudian ada perkataan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Jauzi berkaitan dengan para penuntut ilmu dan juga para dai, para ustadz dan juga para ulama. Di dalam kitabnya Saidul Khatir, saya nggak bacakan semuanya perkataan dia, tapi bagus ini perkataannya. Kata beliau begini, Ra'aitu, ini apa yang beliau sampaikan di abad ke-6 terjadi pada abad sekarang. Kata beliau gini, Ra'aitu umuma arbabil amwali yastakhdimuna al-ulama wa yastadhillunahum bi syai'in yasirin yu'tunahum min zakati amwalihim. Aku melihat umumnya orang-orang pemilik harta, orang-orang kaya itu mereka menjadikan ulama sebagai pelayan, dan mereka hinakan ulama itu. Apakah orang berilmu, apakah dia ustadz, dia dai atau ulama, mereka hinakan dengan memberikan sedikit dari apa? Dari uang zakat, zakatnya mereka. Kemudian si ulama dengan diberikan begitu, waqad radiyal ulama bidzul, mereka ridho tuh dengan digitukan. Ini penghinaan. Orang-orang kaya menjadikan ustadz sebagai pelayannya, dikasih sedikit uang, dia tunduk apa kata orang kaya. Ini terjadi nggak sekarang ini? Terjadi nggak? Terjadi. Yang ngatur dakwah siapa? Orang-orang kaya yang punya duit. Si ustadz sami'na wa ata'na, Allahul musta'an, wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata billah. Kemudian bagaimana sekarang solusinya? Dikasih solusi oleh Ibnu Jauzi. Kata beliau setelah mengatakan si ulama ini udah redho, kemudian fara'aitu anna hadza jahlun minal ulama'i bima yajibu alaihi min siyanatil ilmi, dan ini aku melihat sebagai kebodohan dari ulama ini. Bodoh dia, dan wajib dia menjaga ilmu. Kan disebutkan oleh Ibnu Jauzi, "Fallaha Allaha", bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, fil ilmi bil amal, ilmu itu harus diamalkan. Tadi belum sempat saya terjemahkan, fallaha fil ilmi bil amal. Perhatikan, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ilmu ini harus diamalkan. Fa innaul aslul akbar, ilmu ini pokok yang paling besar. Enggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Maksudnya Ibnu Jauzi itu artinya yang harus kita tunduk kepada ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu apa? Syar'i. Kalau ilmu syar'i maksudnya apa? Wahyu. Yang kita wajib tunduk kepada siapa? Kepada wahyu, Quran dan Sunnah, bukan kepada orang kaya, bukan kepada yang lain, bukan. Kalau sudah datang ilmu, sudah datang dalil, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Tunduk kita kepada yang paling besar, al-aslul akbar, al-aslul a'zam, yaitu ilmu. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan oleh beliau, wal miskin kulul miskin man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi fa fatathu ladatud dunya wa khairatul akhirah fa qadima munfizan ala quwwatil hujjati alaihi. Baru lanjutannya, orang miskin yang paling miskin yaitu orang yang menghabiskan umurnya dengan ilmu yang dia tidak amalkan, maka dia terluput kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muflis, bangkrut.
dengan kuat hujah yang dia akan dituntut oleh Allah. Jadi ilmu itu besar harus diamalkan. Sekarang si ulama ini, saya lanjutkan perkataan beliau. Fara'aitu an hadza jahlun min ulama bima yajibu alaihi min siyanatil ilmi. Aku melihat bahwa ini kebodohan dari ulama. Kenapa dia mau disuruh sama orang kaya? Kenapa dia tunduk sama orang kaya? Kenapa dia taat sama orang kaya? Kenapa dia mau dihinakan sama orang kaya? Ini kebodohan dari para ustadz, para dai, dan juga para ulama. Dia wajib menjaga ilmu, jangan dihinakan ilmu ini, jangan dihinakan wahyu ini. Dia harus menyampaikan ilmu ini kepada umat ini, bukan ngikut apa kata orang kaya. Nggak boleh. Orang kaya, orang miskin, penguasa harus tunduk kepada dalil, harus tunduk kepada wahyu. Mereka semuanya. Bukan kita diatur sama orang kaya, nggak boleh. Kita wajib menjaga kemuliaan ilmu, kehormatan ilmu, tingginya ilmu dan besarnya ilmu ini. Ilmu ini besar. Kemudian kata beliau, wadawa'uhu min jihadain. Karena obatnya gimana? Kalau udah ulama seperti ini, harus ada jalan keluar. Apa solusinya? Beliau memberikan solusi. Apa solusinya supaya tidak dihinakan orang kaya? Bagaimana? Ihdahuma al-qana'atu bil yasir. Yang pertama, dari qana'ah dengan apa yang ada. Dari rezeki yang Allah berikan, kan rezeki sudah dibagi sama Allah semuanya. Nggak ada seorang pun yang tidak dibagi rezeki. Semua sudah dibagi. Orang kaya, orang miskin, orang kafir, semua rezeki sudah dibagi sama Allah. Rezeki kita tidak dimakan sama orang lain, tidak akan dimakan. Semua sudah dibagi. Nah, tinggal dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini kan yang membuat dia tunduk kepada orang kaya karena apa? Ketamakan dia kepada dunia, keserakahan dia kepada dunia, dan dia ingin mengharapkan sesuatu dari orang kaya. Itu yang membuat dia dihina oleh orang kaya. Mestinya kan dia qanaah bil yasir, cukup dengan apa yang ada. Wathani, yang kedua, solusi yang kedua, sarfu ba'di zamani al-masrufi fi khidmatil ilmi ila kasbid dunia. Artinya dia harus meluangkan waktu, sebagian waktu yang dia ngajar, dia dakwah itu untuk apa? Untuk mencari maisha. Fa innahu yakunu sababan li'izazil ilmi. Karena dengan dia cari maisha, dengan dia usaha, itu sebagai sebab untuk memuliakan ilmu ini. Wa dzalika afdalu min sarfi jami'i zamani fi talabil ilmi mahtimali hadha dhul. Kata beliau, yang demikian lebih utama dari kita menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mengajar, tapi kita menanggung kehinaan. Gak boleh. Kita harus mulia. Orang beriman harus mulia. Dan Allah muliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan dihinakan kita sama orang kaya, jangan. Jangan kita dihinakan orang punya uang, jangan. Jangan dihinakan orang punya kedudukan, punya jabatan, jangan. Orang berilmu itu mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus cari nafkah. Semua ulama salaf, mereka berusaha untuk cari nafkah. Mereka dakwah, mereka nuntut ilmu, mereka dakwah, tapi mereka juga ada maisha. Enggak seperti sekarang mengharapkan pada manusia, enggak boleh dalam Islam. Ini beliau sudah memberikan solusi. Solusinya yaitu pertama, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan orang yang qanaah, orang yang paling bahagia di muka bumi, kata Nabi SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh qad aflah, sungguh bahagia, sungguh sukses. Siapa? Orang Islam. Dia diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Itu qanaah harus ada. Jangan serakah, jangan tamak kepada dunia. Ini penyakit. Yang kedua, solusinya dia harus cari
nafkah, harus punya usaha. Nabi-nabi aja punya usaha. Nabi Daud aja punya usaha, Nabi Zakaria punya usaha, Nabi yang lain punya usaha. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ya sampai sini dulu. Ini sebagai mukaddimah. Kalau saya baca lagi panjang ini. Ini ada berapa lembar yang saya bawakan ini. Saya pikir cukup dulu. Sekarang kita lanjutkan syarah akidah. Jadi yang pokok dari mukaddimah ini apa? Amal. Perhatikan tuh. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'alamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah belajar, amalkan. Jadi harus kelihatan tuh atharnya dalam kitab Thalabul Ilmi, kelihatan atharnya. Jangan cuma jenggot aja atharnya, bukan. Tidak isbal, iya itu harus. Itu wajib. Berjenggot wajib karena ketentuan syariat. Karena Nabi yang memerintahkan. Tidak boleh isbal, itu juga wajib, nggak boleh kita isbal. Karena isbal termasuk apa kata Nabi? Sombong. Wa iyyaka wa isbal izar fa inna minal makhilah. Hati-hati kamu, jangan isbal. Ini untuk laki-laki, jangan isbal. Karena isbal melewati mata kaki termasuk sombong. Dan setiap yang melewati mata kaki tempatnya di mana kata Nabi? Neraka. Kata Nabi. Nabi yang mengatakan demikian. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini semua riwayatnya sahih. Apa aja yang melewati mata kaki dari kain, celana, sarung atau gamis melewati mata kaki, fa finnar, tempatnya di neraka kata Rasulullah SAW. Tempatnya di mana? Neraka. Gitu. Kalau udah neraka, kewajiban kita untuk hati-hati. Tapi ini bukan itu aja, yang lain. Bukannya dia tidak isbal, dia pasang jenggot, tapi yang lain dalam kehidupan, bagaimana dia sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana bangunnya tengah malam, bagaimana dia baca Al-Quran, bagaimana sedekahnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, itu juga harus diamalkan dalam kehidupan. Berbeda antara talibul ilm dengan orang lain. Juga kelihatan tuh dalam amal solehnya dia kelihatan, jadi contoh. Nggak habis waktunya buat main. Masa antum talibul ilm tiap hari main HP, nonton lagi? Astagfirullahaladzim. Apa udah nggak ada lagi kitab yang dibaca kali ini? Quran nggak dibaca, kitab banyak, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Kok bisa tuh ya main HP, main game, nonton, sibuk dengan WA? Antum gimana antum talibul ilm? Antum buang waktu itu ngerusak agama, ngerusak diri antum, ngerusak hati antum, ngerusak agama dengan buang-buang waktu itu. Ngerusak. Antum baca deh penjelasan Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Bahkan Ibnu Qayyim di awal ketika menulis risalah kepada salah satu temannya, pertama kali tentang waktu disebutkan. Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Antum baca itu. Antum talibul baca. Cari kitabnya, baca sehingga antum tahu itu. Bermanfaat. Jadi ini penting nih, baik yang ikhwan maupun akhwat. Perhatikan tuh, ikhwan, akhwat juga perhatikan bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Karena Allah melihat kepada amal kita yang ikhlas karena Allah dan juga ittiba. Bukan kita rajin thalabul ilmi aja, bukan. Tapi bagaimana kita mengamalkannya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-64. Ahlussunnah melarang memakai gelang, kalung atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ahlussunnah melarang memakai gelang, kalung atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ini ada babnya di Kitab Tauhid, bab yang ke-7. Jadi bab minasyirki lubsul halqati wal khayd li raf'il bala atau daf'i. Itu termasuk syirik itu pakai gelang atau benang untuk mengangkat bala atau menolak bala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manfaat
dan mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sajalah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang harus kita ingat nih, bahwa hanya Allah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi ini bahwa yang nggak bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Nggak bisa mengangkat penyakit kecuali hanya Allah. Nggak bisa menghilangkan petaka musibah kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Itu harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Harus kita yakin. Jadi ketika ada bencana, ada musibah, ada petaka, ada yang lainnya, kita kembalikan semua kepada Allah. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah dalam rumah tangga kita, adukan semuanya kepada Allah dan kepada manusia. Karena yang bisa menghilangkan apa yang kita alami dari kesulitan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Kemudian kita lanjutkan tentang bab ini. Memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bahaya adalah termasuk melakukan syirik besar. Apabila ia percaya bahwa benda itu hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia termasuk melakukan syirik kecil. Seorang muslim tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Seorang muslim, seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Bab ini ingin menjelaskan nggak boleh kita memakai gelang, kalung, benang untuk mengusir bahaya atau menangkal bahaya. Nggak boleh. Karena benda itu nggak bisa memberikan manfaat. Gimana kalung bisa mendatangkan manfaat? Nggak mungkin. Secara akal aja, secara syariat nggak masuk akal. Secara syariat nggak bisa, apalagi akal nggak bisa. Bagaimana benda tertentu, kalung, gelang, cincin bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya? Nggak mungkin. Dan nggak ada dalam syariat. Dan itu bukan sebab yang syar'i. Atau sebab yang sudah mujarab juga enggak, yang sudah dilakukan oleh manusia. Tidak ada itu. Gimana gelang bisa menolak bahaya? Makanya banyak hal yang di masyarakat ini, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah masih dilakukan. Apa aja itu? Kan banyak anak kecil dikasih gelang kan, dikasih benang itu loh, supaya tidak terkena ain, supaya tidak terkena bahaya. Kadang-kadang di kakinya juga dikasih itu benang. Dalam Islam nggak boleh, ini termasuk syirik. Atau batu cincin bisa menangkal bahaya atau mendatangkan manfaat, tidak ada dalam Islam. Jadi nggak boleh kita menggantungkan hati kita kepada benda-benda tertentu. Kepada manusia aja nggak boleh kita menggantungkan hati kita, apalagi kepada benda mati yang nggak bisa apa-apa. Jadi nggak boleh kita gantungkan itu hati kita kepada benda-benda, gelang, benang, batu, keris atau apa aja, pusaka-pusaka yang lain yang dilakukan oleh sebagian manusia. Ini semua syirkun akbar. Ketika dia meyakini bahwa itulah yang mendatangkan manfaat bagi dia, itu bukan Allah, maka syirkun akbar jatuhnya. Dan ini masih banyak kepercayaan seperti ini. Dia memakai jimat-jimat, tangkal-tangkal, kalung, benang untuk mengusir bahaya, untuk menjaga dirinya dari bahaya. Ini semuanya ada kesyirikan. Seorang mukmin tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah saja hendaknya orang beriman bertawakal. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja kalian tawakal jika kalian orang-orang yang beriman.
membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu. Membuka pintu kepercayaan kepada benda-benda tertentu akan menghilangkan rasa aman dari hati kaum mukminin. Rasa tidak aman itu selanjutnya merusak hubungan dia dengan alam, karena ia senantiasa takut dan was-was terhadap berbagai benda alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan takdirnya. Pada Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah di antara kita yang tidak berbuat zalim? Kata Nabi SAW, bukan itu. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini yaitu syirik. Tidakkah engkau mendengar perkataan hamba yang saleh itu Luqman? Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, sungguh syirik itu kezaliman yang besar. Jadi syirik itu kezaliman yang besar. Jadi makna ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya apa? Kesyirikan. Maka dia mendapatkan rasa aman dan dia dapat petunjuk. Maka orang yang dia beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, itu dia aman, tidak takut, tidak was-was. Kan banyak orang takut, ada masalah apa aja takut. Berarti dalam hatinya ada apa tuh di situ? Masih ada apa? Kesyirikan. Ada berita nih, ada berita, takut. Yang paling takut pertama kali siapa? Para dai. Allahul musta'an. Para dai. Pertama kali ada berita. Ada berita ini, ada penangkapan ini. Para dai paling takut pertama kali. Enggak boleh. Kita harus yakin dengan bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Gak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Jangan ketakutan. Ini banyak yang ketakutan. Was-was sudah takut. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan takut dengan berita. Orang beriman tuh menghadapi semua dengan tenang. Orang beriman. Makanya jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, mereka dapat rasa aman. Menghadapi apa-apa tenang dia. Enggak ketakutan. Ketakutan sekarang ini. Semua serba takut. Dan mereka dapat petunjuk. Di dunia dapat petunjuk, di dunia dapat rasa aman, dan juga nanti di akhirat dapat rasa aman. Karena ini sekarang semua dengan berita segala macam sudah ketakutan. Mau dibuat undang-undang udah ketakutan. Belum dibuat undang-undangnya baru mau rencana sudah ketakutan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Sampai bergantung kepada benda, ditaruh bendanya di sini, ya, supaya nggak dituduh macam-macam. Ini para dai, saya bicara para dai ini. Kalau para dai-nya begini, gimana muridnya? Jadi penakut semua, jubana semuanya. Jadi penakut. Allahul musta'an. Orang beriman nggak boleh takut. Dan kita nggak melanggar syariat dan nggak melanggar hukum yang ada, tidak. Jalankan semuanya. Cuma ketakutan itu justru akan membuat berbahaya. Makanya perhatikan di sini. Ketergantungan hati seorang hamba terhadap benda-benda alam tertentu. Saya ulangi lagi. Ketergantungan hati seorang hamba terhadap benda-benda alam tertentu akan melemahkan pemahamannya, mengurangi ketajaman mata hatinya, dan menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat yang akan melumpuhkannya dan membuatnya menyerah terhadap kepercayaan yang merusak kehidupannya. Benda ini apa aja, dia bergantung kepada benda. Tadi saya sebutkan, bergantung kepada benda, ditaruh benda itu. Kalau nggak ada benda itu, nggak jadi ceramah dia. Mesti tergantung pada benda itu. Atau ketakutan, was-was dia. Ini nggak boleh, orang beriman nggak boleh bergantung kita dengan apa aja, dengan benda-benda tertentu.
Nggak boleh. Orang beriman nggak boleh bergantung. Itu akan melemahkan apa? Lemah pemahamannya dia. Yang kedua, mengurangi ketajaman hatinya, basirahnya. Yang ketiga, menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat. Kalau orang-orang awam nggak apa-apa sarang khurafat, karena memang dia nggak punya ilmu. Percaya aja apa aja dah, dengan segala macam sudah. Ada suara burung percaya, ada ini percaya. Orang beriman tidak. Semua tolok ukurnya dengan apa? Dengan wahyu, Quran dan Sunnah. Ada nggak Quran Sunnah? Orang beriman ukurannya wahyu. Dilihat dasarnya, dalilnya. Bukan ketakutan, bukan. Jangan menjadikan hati ini sarang khurafat, jangan. Dan udah banyak orang menjadikan hatinya sebagai sarang khurafat yang akan melumpuhkannya dan membuat dia menyerah. Akhirnya percaya dia kepada yang seperti itu. Kemudian Abu Hatim rahimahullah dalam tafsir Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa ia melihat seorang laki-laki yang mengenakan sebuah benang di tangannya untuk menyembuhkan demam. Lalu beliau memutus benang tersebut sambil membaca firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. Di sini dijelaskan ayat ini, nanti antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya dari ayat ini ada beberapa penjelasan nih, baik dari Ibnu Abbas, dari Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya, dibawakan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-muradu bihadhihi al-ayah al-musyrikuna alladhina yu'minuna bi tauhid rububiyyah wa yusyrikuna bil uluhiyyah fala yu'minu aktsaruhum bi rububiyyah illa wa hum musyrikuna fil uluhiyyah. Qala Ikrimah rahimahullah, nas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal arda fayaqulun Allah fadzalika imanuhum wa hum ya'buduna ghairahu. Nanti anda lihat di tiga tafsir itu, tafsir Tabari, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Abi Hatim. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang musyrik yang mereka beriman dengan tauhid rububiyah, mereka syirik dalam uluhiyah, dan kebanyakan mereka tidak beriman dengan rububiyah kecuali mereka syirik dalam uluhiyah. Artinya mereka rububiyah, mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir. Mereka mengakui itu. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi dalam masalah inilah rububiyah mereka akui. Dalam uluhiyah mereka berbuat syirik. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah batu, pohon, mereka menyembah kubur, menyembah yang lainnya mereka sembah. Ini mereka beriman dengan tauhid apa? Mereka beriman dengan tauhid apa? Rububiyah. Mereka syirik dalam tauhid apa? Uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kemudian dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah, kalau kita tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran berapa kali dalam Allah sebutkan. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Tapi mereka enggak mau diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, enggak mau mereka. Sampai mereka mengatakan aja'alal aliyata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah tuhan-tuhan yang banyak ini yang di Ka'bah itu ada kurang lebih 360 patung. Apakah tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan kalau mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Artinya mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit. Tapi ketika mereka disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka nggak mau. Itu menunjukkan bahwa mereka syirik dalam masalah apa?
uluhiyah, tapi mereka beriman dalam masalah apa? Rububiyah. Nanti antum lihat tafsirnya tentang ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak akan membuatnya tenang. Wada'ah itu sesuatu dari rumah kerang. Wada'ah itu di sini di bawah itu ada penjelasannya. Wada'ah adalah batu yang diambil dari laut kemudian digantung untuk menangkal pandangan mata yang dengki atau jahat. Mereka beranggapan jika seorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka ia tidak akan terkena akibat dari pandangan mata yang jahat atau tidak akan dirasuki jin. Itu wada'ah. Jadi penjelasannya di sini ada itu di bawah. Bisa juga semacam akar atau gelang bahar atau rumah kerang. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat, kata Nabi SAW, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, itu batu yang diambil dari laut atau gelang bahar atau rumah kerang, semoga Allah tidak akan membuatnya tenang. Dan ini masih dipakai sama orang-orang jahiliyah dulu, sampai sekarang pun masih dipakai. Itu mereka menggantungkan wada'ah ini, rumah kerang atau batu dari laut, untuk mencegah atau menangkal ain, atau supaya tidak kemasukan jin. Ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, karena benda-benda itu tidak bisa untuk mencegah sesuatu. Yang bisa mencegah sesuatu dari bahaya hanya Allah SWT. Nggak ada benda, nggak pernah Nabi lakukan. Bahkan di sini disebutkan oleh Hudzaifah ketika dia lihat laki-laki mengenakan benang di tangannya, diputuskan. Di zaman itu kan zaman sunnah itu menyebar dan sahabat itu kuat, artinya ketika ada yang melanggar langsung diputuskan. Ini termasuk ingkarul mungkar dengan apa di sini? Dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi tingkatan kita merubah kemungkaran yang pertama dengan tangan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, nggak sanggup dengan hati, dan itu sama-sama iman. Hadis sahih Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat orang pakai seperti ini, langsung diputuskan. Karena dia sudah melanggar, berbuat syirik dia. Tapi ketika Islam ini punya kekuatan, boleh ini kita lakukan kalau terhadap anak kita, kepada istri kita boleh. Tapi kalau orang lain tidak. Dilihat kepada maslahat dan mafsadah. Kalau di zaman itu orang takut. Zaman itu orang takut. Kuat itu, sunnah itu kuat. Sampai di zamannya Imam Ahmad juga masih kuat sunnah. Meskipun ada fitnah tentang khalqul Quran, tapi sunnah kuat. Makanya ketika Imam Ahmad melihat ada orang yang main musik, diambil bendanya, dipatahkan oleh Imam Ahmad. Dan dia sebagai imam dan punya pengikut ribuan yang hadir pengajiannya, tahu, dan orang takut. Dia punya haibah, punya wibawa, orang takut kepada Imam Ahmad. Ketika ada alat musik, dipatahkan oleh Imam Ahmad. Kalau sekarang kan tidak, gitu. Artinya yang banyak ini apa? Kesyirikan, yang banyak bidah yang menguasai mereka. Ahlussunnah sedikit, gitu. Sekarang bagaimana kalau kita melihat demikian? Ya kita ingatkan dengan lisan kita atau dengan tulisan, gitu. Untuk merubah kemungkaran dengan tangan nggak bisa kita. Itu harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Kecuali untuk keluarga kita, orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Kalau Hudzaifah atau orang lain nggak ada masalah, karena apa? Waktu itu sunnah kuat, sunnah kuat. Kalau sunnah kuat, orang takut. Boleh. Bahwa untuk perhatikan ketika kita merubah dengan tangan itu banyak sekali mafsadahnya. Seperti yang belum lama terjadi
Kan jadi ribut tuh. Ada orang pasang sesaji di tempat orang kena musibah, dibuang. Mestinya kalau dibuang kan ya jangan diambil fotonya. Ini kan semua ini zaman sekarang ini semua apa aja diambil gambarnya. Akhirnya fitnah. Akhirnya bermasalah kan yang seperti itu. Jadi antum lihat tuh masalah dan mafsadah. Dan juga gambar-gambar juga nggak manfaat tuh sama sekali. Antum juga jangan seperti mereka, jangan ya. Apa aja difoto, apa digambar, jangan. Nggak boleh tuh, itu jangan tuh. Jangan tuh melakukan tuh. Kalau ada ustadz artis, biar dia sebagai artis, antum jangan ikut. Antum mau jadi artis juga, jangan. Jangan, antum ambil gambar, jangan ikut. Ini perhatikan nih, masalah gambar-gambar juga masalah besar, bukan masalah kecil. Ancamannya Nabi sebut dengan apa? Neraka. Asyadun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun, akhrajahu Bukhari. Kata Nabi, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat musawwir, yang ngambil gambar itu. Musawwir maknanya banyak. Pertama, musawwir itu orang yang melukis. Mana musawwir yang kedua? Orang mahat patung. Makhluk hidup ini. Yang ketiga, musawwir yang gambar gambar, yang foto foto ini. Untuk kenal lo, asyadun nasi 'adzaban yaumul qiyamah. Hati-hati tuh. Yang foto hati-hati. Foto-foto ustaz hati-hati tuh. Antum kena nanti itu. Asyadun nasi 'adzaban yaumul qiyamah. Karena banyak sekarang orang foto-foto. Enggak boleh foto makhluk hidup. Enggak boleh. Keras larangannya. Antum nanti lihat di kitab tauhid ini, kitab tauhid ini, syarah kitab tauhid ini. Antum lihat. Di bab yang ke-60 itu dibahas panjang lebar oleh muallif tentang haramnya gambar-gambar itu. Dan juga kalau antum gambar-gambar lihat itu juga fitnah luar biasa gambar-gambar itu. Sekarang gampang-gampang thalibul ilm foto, selfie. Ini antum gimana? Kadang kepengen foto sama ustadznya juga bodoh juga. Apa dengan foto sama ustadz itu dia pasti selamat dari azab Allah? Coba mikirin kakek yang waras gitu. Kok antum kembali lagi kepada dulu ini, zaman dulu, zaman artis. Kok antum kembali? Antum sebagai dai jangan mau tuh ada orang selfie berdua, jangan mau ngapain, nggak ada manfaat. Dan antum ketika berdua dengan ustadz, apa jaminan antum jadi orang alim? Jaminan antum nanti selamat di akhirat? Nggak ada jaminan sama sekali. Ini harus dihilangkan yang seperti ini. Ini kebodohan, ini penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah manhaj, penyimpangan. Kalau ada gambar-gambar, mesti yang paling pertama kali gambar yang bisa kita lihat siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada gambar Rasulullah, tidak ada khulafaur rasyidin, tidak ada gambar sahabat, tidak ada imam yang empat. Menunjukkan apa? Keras larangan Nabi tentang itu, nggak boleh haramnya. Dan orang itu nanti akan disuruh sama Allah di neraka. Orang-orang yang gambar-gambar ini, yang foto-foto ini, yang lukis-lukis ini, Allah akan suruh dia untuk memberikan nyawa di hari kiamat. Berapa orang yang diambil? 1, 10, 100 akan diberikan oleh Allah nyawa untuk menyiksa orang ini. Antum lihat dalilnya di sini di kitab tauhid. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Karena mungkin karena nggak tahu ya. Tapi ya udah ngaji lama, kok masih seperti itu, masih ngambil-ngambil gambar. Saya paling marah diambil gambar. Para ulama nggak mau diambil gambarnya. Syekh Albani paling marah diambil gambarnya. Syekh Utsaimin juga nggak mau, kecuali yang diundang sama pemerintah, nggak bisa tolak dia. Hatta Syekh Abdul Muhsin, waktu Syekh Abdul Muhsin ngajar, yang ada ribuan di Masjid Nabawi yang masih hidup. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, hafizahullah ta'ala. Antum ambil ilmu saya, jangan ambil gambar saya. Marah para ulama. Nggak seperti sekarang ustadznya senang dengan difoto. Selfie, la haula wala quwwata illa billah. Ini jahil murakkab. Saya lanjutkan sekarang. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Barang
Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an. Jadi orang menggantungkan sesuatu, Allah akan biarkan dia. Maka nggak boleh kita menggantungkan sesuatu. Karena kalau menggantungkan apa aja, seperti yang udah saya bahas, gantungkan apa aja itu, soalnya udah hatinya bergantung pada itu. Ada benda-benda tertentu, kadang-kadang di rumahnya digantungkan. Kadang ayat kaligrafi, nggak ada dalam Islam kaligrafi, nggak ada fi'lus salaf itu. Nulis ayat Quran digantungkan di rumah, nggak ada. Al-Quran disuruh apa? Dibaca, difahami, diamalkan. Bukan dilukis, bukan digantungkan, nggak ada fi'lus salaf itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh, apakah boleh kita gantungkan kaligrafi di rumah? Nggak ada contoh dari salafus saleh, nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menghormati, memuliakan Al-Quran dan mengamalkannya. Nggak ada mereka tulis itu. Hatta di Masjid Nabawi juga nggak ada. Kecuali sekarang aja. Nggak ada zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada. Kadang-kadang kita menggantungkan sesuatu tuh, di mobil digantungkan, di rumah ada yang gantungkan, nggak boleh. Sehingga hati kita bergantung dengan benda tersebut, nggak boleh. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Wadah atau batu yang diambil dari laut kemudian digantung untuk menangkal pandangan mata yang dengki atau jahat. Mereka beranggapan jika seseorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka mereka beranggapan jika seorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka ia tidak akan terkena akibat dari pandangan mata yang jahat atau tidak akan dirasuki oleh jin. Ini pendapat yang salah, orang jahiliyah seperti itu. Kita nggak boleh mengikuti mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan ini menggantungkan benda tertentu termasuk syirik. Maka tidak boleh kita menggunakan jimat. Sesungguhnya jimat tidak dapat menolak, tidak dapat menghilangkan apa yang sudah Allah takdirkan. Jimat membuat orang menjadi lemah dan tidak berdaya karena ia bersandar dan bergantung kepadanya yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Pada hakikatnya yang memberikan manfaat atau menolak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat penjelasannya dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan juga dalam kitab Al-Madkhal Idras Al-Aqidah Al-Islamiyah ala manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah, nggak bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Ini harus kita yakini ini. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, pada pekan yang lalu saya sebutkan bahwa buku doa dan wirid ada dua yang kita akan bahas. Yang satu nanti antum hafalkan doa. Di pekan yang lalu itu saya bawakan, nanti antum lihat itu di buku doa wirid yang pengobatan dengan ruqyah syar'i, itu di halaman 454 di buku doa wirid ya. Itu sudah saya bacakan pada pekan yang lalu. Sampai 457. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan ketika beliau sakit,
Antum lihat di halaman 458. Imam Qayyim menuturkan ketika beliau sakit, kata beliau, aku tidak menemukan dokter atau obat penyembuh. Lalu aku berusaha mengobati serta menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Ini benar, ada dalilnya. Maka aku pun melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku mengambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya pada surah Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku minum hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Setelah itu aku bersandar pada cara indah mengobati berbagai penyakit hingga aku merasakan manfaat yang amat besar. Kemudian aku memberitahu orang-orang yang juga mengeluhkan satu penyakit, dan sungguh banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Jadi dengan ini dua-duanya ada nas. Yang pertama Al-Fatihah ada nas, riwayat Bukhari dan Muslim. Mengobati orang sakit dengan Al-Fatihah, dibacakan berkali-kali. Boleh juga antum bacakan 7 kali. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Gitu. Untuk orang sakit. Tapi dibacakan di depannya, depan orang yang sakit. Bukan mengirimkan Al-Fatihah, bukan. Nggak ada dalil mengirim Al-Fatihah, nggak ada itu. Jadi yang ada kita membacakan kepada orangnya. Di depan orang itu kita bacakan Al-Fatihah. Bukan dikirimkan, bukan. Kan sekarang dikirimkan Al-Fatihah untuk orang sakit, untuk orang mati. Sampai untuk Nabi dikirimkan Al-Fatihah. La haula wala quwwata. Enggak ada. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, enggak ada. Enggak ada contoh. Enggak ada sahabat ngirimkan Al-Fatihah Nabi. Enggak ada tabi'in, enggak ada, sama sekali enggak ada. Yang diikut enggak tahu siapa. Kan kita kembalinya kepada siapa? Contoh Rasulullah SAW. Yang ada yaitu sahabat membacakan Al-Fatihah kepada orang sakit, membacakan. Tapi kepada orang mati nggak ada membacakan Al-Fatihah, nggak ada sama sekali. Yang ada membacakan Al-Fatihah orang sakit. Yang kedua, mengobati orang sakit dengan Zam-Zam. Memang ada dalilnya dengan Zam-Zam. Kan di bab tentang Zam-Zam ada di sini di buku ini, pengobatan penyakit menggunakan air Zam-Zam. Antum lihat di halaman 513. 513. Rasulullah SAW bersabda mengenai Zam-Zam, inna mubarakatun innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam itu penuh keberkahan, merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dan juga Bazzar dan Baihaqi dan Tabrani dalam Mu'jam Shaghir. Kemudian Nabi juga bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam tergantung dari niatnya dia minumnya. Maka Nabi ketika pulang dari haji, Nabi bawa Zam-Zam untuk mengobati orang sakit. Kayak sunnah itu. Ketika antum berangkat haji atau umrah pulang bawa Zam-Zam. Nabi meminumkan dan menyiramkan kepada orang-orang sakit agar mereka sembuh. Itu riwayat Tirmidzi, Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir, dan juga Baihaqi. Jadi Ibnu Qayyim praktekkan ini karena memang ada contoh. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Zam-Zam, dua contoh. Jadi ketika kita sakit itu yang kita lakukan. Kemudian pengobatan terhadap sihir sudah saya jelaskan, ada di buku ini. Kemudian bagian pertama untuk pengobatan itu sudah saya sebutkan juga. Tinggal antum hafalkan nanti. Kalau antum gak hafal ya baca bukunya, antum pegang, ada orang sakit membacakan. Seperti membacakan As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Siapa aja yang sakit, apakah orang tua kita, istri kita, anak kita, bacakan ini 7 kali di halaman 485. Di samping Al-Fatihah baca juga ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian bacain juga beberapa doa, di antaranya ini As'alullahaladzim rabbal arsyil azim. Ya antum harus hafal lah, mudah ini. As'alullahaladzim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka.
Untuk perempuan ayyashfiyaki, mudah. Itu mudah, nggak sulit. 7 kali, dibaca 7 kali. Kemudian kalau apalagi, ini kan ikhtiar, bentuknya ikhtiar. Kalau nggak sembuh, nggak ada masalah, cari obat-obat yang lain. Kadang-kadang dia sakit di bagian kepalanya, sakit di bagian dadanya, dipegang itu. Di bagian yang sakit pegang. Sambil kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi kalau kita ada bagian sesuatu sakit di tubuh kita, kita bacakan Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bizatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Itu ada di halaman 485. Baca. Antum harus bisa untuk mempraktekkan sendiri itu. Dan juga buat keluarga kita. Kalau memang belum sembuh, ya ikhtiar yang lain, berobat. Ikhtiar yang lain. Kemudian di antara bacaannya juga antum lihat di halaman 492. 492. Kita bisa membacakan doa Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Dengan menyebut nama Allah, semoga Allah membebaskan dirimu dari segala penyakit. Mudah Allah menyembuhkanmu dan melindungi dari kejahatan orang yang dengki jika ia mendengki, serta dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Atau bisa juga kita baca Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min hasadi hasidin wa min kulli ainin Allahu yashfika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu, dari kedengkian orang yang dengki, dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian cara-cara yang lain juga saya sebutkan, dan tinggal antum berusaha untuk mengamalkannya. Doa-doanya ini apa? Kemudian ada, kemarin kita bahas tentang Al-Quran. Kita minta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi penyejuk hati kita ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan. Maka kita baca ini. Antum lihat di halaman 334. Ini antum hafalkan. Semuanya harus hafal. Halaman 334. Nomor 187. Buku doa dan wirid, halaman 334. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Saya ulangi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzalta bi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Artinya, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku terhadap diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku mohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Sammaita bi nafsak, yang kau namakan dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak,
atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang berada di sisimu. Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mengucapkan doa ini melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abdurrahman dalam Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi antum hafalkan ini. Ini doa ketika orang mengalami kesulitan, kesedihan, baca ini. Bahkan setiap kita selesai membaca Quran, baca ini juga nggak apa-apa. Di dalam kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa terjemahkan, itu cetak jutaan. Buku Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Judulnya bahasa Indonesia bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Biasa jamaah haji dibagikan tuh setiap tahun buku ini. Beliau dalam bukunya ini Taujihat Islamiyah, beliau punya buku banyak, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia tinggal di Mekah, ngajar di Mekah dari Suriah orangnya, muridnya Syekh Albani, kemudian meninggal di Mekah. Bukunya banyak dan bukunya cocok buat orang-orang awam pokoknya. Beliau ketika membahas tentang masalah Shadaqallahul Azim, apakah Shadaqallahul Azim itu ada nasnya ketika selesai membaca Al-Quran? Beliau mengatakan tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Nabi selesai baca Quran, baca Shadaqallah, enggak pernah ada. Begitu juga para sahabat enggak pernah ada mengatakan selesai baca Quran Shadaqallahul Azim, enggak pernah ada. Tabi'in juga enggak pernah ada. Tidak pernah. Jadi apa mereka yang mereka baca? Ya doa. Gitu. Minta agar kita diberikan pemahaman tentang Al-Quran, atau kita doa agar kita diberikan kekuatan untuk menghafal, memahami dan mengamalkannya. Nah karena itu umum, maka boleh juga kita baca doa ini, kata beliau. Maksudnya doa yang tadi kita baca ini, Allahumma inni abduka gitu. Jadi al-qari ayyad'u al-qari ayyad'u Allah bima syaa ba'da al-qira'ah wa yatawassal ila Allah bima qara'ahu fa huwa min al-amal salih al-musabbib liqabul du'a wa min al-munasib qira'atu hadha ad-du'a. Kata beliau, seorang yang membaca Al-Quran hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan apa yang dia kehendaki. Dia bisa baca Quran, doa kepada Allah sesudah dia membaca, dan dia tawassul kepada Allah dengan apa yang dia baca, dan ini termasuk amal soleh yang menyebabkan terkabulnya doa. Di antara doa yang sesuai setelah kita baca Quran, doa ini beliau sebutkan ini, Allahumma ini abduka. Sebab di awalnya disebutkan ma asaba abdan hammun wala haznun, tidaklah seorang hamba terkena kesedihan, kesusahan, kegundah-gulanan, kemudian dia baca doa ini, melainkan Allah akan hilangkan kesusahannya, kesedihannya, Allah akan hilangkan. Maka antum baca ini doanya, hafalkan. Jadi bisa kita baca sesudah kita membaca Al-Quran. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Dan tentang membaca Shadaqallahul Azim disebutkan oleh Syekh bin Baz bahwa ini bid'ah. Baca Shadaqallahul Azim termasuk bid'ah karena nggak ada contoh. Ya sampai di sini kajian kita. Buku doanya antum hafalkan, antum bawa lagi nanti ini. Bahwa ada setiap pekan kalau bisa antum ada yang dihafal dari buku doa ini. Manfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.